Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diwad, kembali lagi dengan saya di channel Udin Diwad. Sekarang saya akan membahas tentang dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu nomor 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. B. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nomor 2, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dan jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara. B. Bahwa asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang. Nomor 3, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian dan menghambat pembangunan nasional. B. Bahwa Undang-Undang nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti. Nomor 4, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 10 MPR 1998 tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menimbang A. Bahwa menjadi tugas konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia menetapkan garis-garis besar haluan negara yang merupakan rangkaian program-program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus-menerus dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia telah mencabut ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia nomor 2 MPR 1998 tentang garis-garis besar haluan negara dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 5 yang terakhir,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Presiden Republik Indonesia menimbang a. Bahwa penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. B. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Nah, itulah dasar-dasar hukum pemberantasan korupsi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa subscribe dan like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.